Ini aku tolong bantu kayo promo. Ini aku tolong bantu kayo promo. Ini aku tolong bantu kayo promo. Saya merasa terpanggil jiwa saya di dalam pengembangan pariwisata ini, khususnya untuk di Kerinci. Pengetahuan pariwisata secara dasar, ya, bagaimana kita merencanakan lahan kita sebagai untuk peruntukan objek dan daya tarik wisata. Kita pegang 3 kunci, ya, something to see, ya, something to do, something to buy. Jadi something to see, sesuatu untuk dilihat dan bisa dilihat, ya, seperti kalau kita ingin merencanakan sesuatu, apa kira-kira objek dan daya tarik wisata yang kita klasifikasikan bisa menjadi something to see. Apa saja yang bisa dilihat di tempat itu, ya, apa saja yang bisa dilihat. Nah, itu direncanakan poin-poinnya. Kemudian ada something to do, sesuatu yang bisa kita lakukan di situ. Aktivitasnya apa saja? Aktivitas, ya. Kemudian something to buy. Yes, rumus ini simple. Something to buy, sesuatu yang bisa kita beli di situ. Maksudnya sesuatu yang bisa dibeli oleh orang, ya, oleh pengunjung. Apa kira-kira? Misalnya cindera mata, makanan, minuman, kegiatan dan aktivitasnya itu dibeli. Cuma, ya, itu kata kunci awal. Kita di Kerinci ini, saya merasa terpanggil, latah. Orang bikin objek wisata ini itu, kita bikin lagi, menggunakan dana desa lagi. Begini, saya sebetulnya nggak mau pakai gini-gini. Udah muak dan kesal. Ya, coba Anda bayangkan,
Anda bikin objek wisata, objek dan daya tarik wisata dari kayu-kayu. Sudah pernah nggak dikaji berapa lama kayu tahannya di terik matahari? Itu satu, ya. Itu perlu dikaji berapa lama tahan. Yang kedua, di Kerinci ini, di kota Sungai Penuh dan dimanapun kita termasuk Latah. Kemudian yang kedua, setiap apa yang kita buat maksimal 3 bulan. Apakah itu yang harus kita gunakan dana desa untuk objek dan daya tarik wisata? Ini saya minta maaf ya buat yang pengelola ini, yang ini untuk wisata. Ini sudah tidak logis. Ini sudah mencari dibuatlah objek sana, objek wisata sini. Objek wisatanya sama mirip. Ya. Desa-desa, tapi kalau nggak swasta, salah orang per orang silakan aja lah. Tapi bukan itu, perlu dianalisa, dikaji. Tidak semuanya harus kita bikin seperti ini, seperti itu. Ya, coba lihat mana yang sudah dibuat. Lepas 3 bulan. Maaf ngomong tuh Pentaken itu kan awalnya seperti Pentaken. Sekarang coba lihat di sana, udah megap-megap. Kemudian dibangun lagi di tempat lain, begitu juga. Kemudian daya dukung, ya daya dukung geologi, fisiografinya itu juga harus kita pahami. Ya, ini buat kepala desa lebih baik misalnya kecamatan ini sudah bikin objek wisata ini, sudah biarkan aja. Kita perlu mencari alternatif lain, misalnya tempat pengembalaan kerbau, sapi. Jadi ada alternatif, ya. Di dalam istilah pariwisata itu comparative advantage, mana yang bisa. Saya sebetulnya malah saya lihat kan kasihan tuh, bangun sudah banyak sekian dananya sekian, akhirnya 3 bulan selesai. Di Kerinci ini mencari SDM untuk tenaga ya, untuk tenaga handal. Jangankan handal, yang standar aja agak susah. Kita didik hari ini 3 bulan keluar. Karena apa? Yang kita didik ini rata-rata tidak punya komitmen dan tidak punya nilai kecintaan terhadap pekerjaan itu, ya. Nah, ini salah satu contoh nih. Coba lihat, mau objek wisata sana, objek wisata sini, rata-rata sama, hamparan alam. Berapa lama daya tahan kayu-kayuan itu? Ya, ini buat saran-saran untuk kepala desa. Saya nggak tahu Pemdesnya berjalan nggak, logika ada nggak kepala desa ini diskusi memanfaatkan. Jangan kita tergiur, kan masih bisa. Anda sendiri bisa bikin tempat misalnya pengolahan sampah untuk di desa ini. Nah, kemudian didaur ulang, kemudian peternakan sapi, kolam ikan atau yang lain. Jangan segala sesuatu itu dijadikan objek wisata. Ini ya, saya sebetulnya saya merasa kasihan saja lah selaku, maaf ya, kita juga peneliti juga, boleh tanya di kampus kita di Bandung,
Ya, ada tuh yang di ars internasionalnya boleh, di sekolah tinggi manajemen pariwisatanya boleh, ada itu. Jadi perlu dikaji, jangan begini-begini. Uang sih boleh, udah gitu amrol. Saya nggak kalau bahasa kerennya nggak ngerti deh. Kan begitu. Nah, cuma kita orang kerinci kan, jadi dibilang bahasa Indonesia nanti belagak lagi kita. Jadi kemudian gini ya, sebelum Anda memulai langkah-langkah yang saya bilang itu kan something to see, to do dan to buy, itu tuh kan langkah awal untuk mengeneralisasikan kegiatan-kegiatan yang akan direncanakan. Ya, kemudian ada tidak ini kita perhatikan lagi analisis sebelum kita merencanakan. Ya, aksesibilitas, akomodasi, sarana prasarana ada tuh. Kalau di istilah kami asingnya structure and infrastructure, ya, suprastructure. Jadi berbeda dengan tourism nature. Tourism nature itu wisata alam bebas. Wisata alam itu memang bebas, seperti Gunung Kerinci, Danau Gunung Tugu, itu kan alam. Yang kita buat, ya. Kita ini perlu kita analisis. Coba perhatikan mana ada ini kita ambil maksimal 1 tahun. Saya pernah dialog dengan salah satu messenger di inbox dengan kepala desa. Tuh. Kepala desa Semarang, itu yang kawan saya sekolah. Edi Januar, Eja Prayogo kalau di FB. Ini logika. Anda hamburkan uang, taruh 200 juta, Anda hamburkan itu. Dari 200 juta itu bisa anak beranak pinak lagi. Kalau Anda bikin peternakan ini, peternakan itu, pokoknya yang berkaitan dengan masyarakat. Kalau yang sudah ada, misalnya yang ini, yang akan berlaku itu, ya, dia begini, konsep-konsep tourism planning gitu ya. Ini tourism planning. Saya minta maaf aja kalau ada yang marah, silakan aja lah. Tapi kita bicara tentang nurani, tentang disiplin ilmu saya. Sekolah tinggi manajemen pariwisata, ilmu pariwisata yang kita pertaruhkan. Bukan begitu. Ya. Bisnis boleh. Tapi kita lihat kerangka-kerangkanya. Di sini begitu, udah gitu rombol ya. Coba tengok, saudara Mildi Husna, kalau lewat di Lubuk Nagodang, kan apa dekat rumah Asril PU, di atas dikit, ada tanah timbunan dibikin pagar, kan begitu jadinya roboh kan, sama kayak kantor wali kota yang kita lapor, pagar dekat tanah kalian. Tanah timbunan dibikin pagar. Saya lihat aja dari rumah saya. Kebetulan rumah saya kan ini dekat kantor wali kota, pas sudut pagar. Oke, roboh. Jadi tidak semudah itu. Kalau menurut saya, kalau orang kayak misalnya sekelas Pak Murasman atau sekelas Muhammad Adi sih enggak apa-apa lah bikin itu kan. Ya. Kan ya seperti itulah kira-kira, atau yang lain-lain, atau yang kayak sekalian kalau mau bikin ini jangan tanggung, ya, seluas Aroma Peko, itu bikin, karena memang begitu konsepnya nih, ya. Kalau tanggung-tanggung cuma 1 hektar, udahlah, itu mah ngaco ini, ya. Kita nggak usah ini Pak. Ini analisis tapak kawasan. Ini yang paling sederhananya. Nih, kan ada di sini nih. Mana nih?
keistimewaan fisik alamiah, ya. Kemudian gini, keistimewaan lahan yang utama. Nih semuanya gini. Jadi kalau mau bikin jangan tanggung beneran. Nih begini nih. Misalnya ini kan begini nih. Ya, ada ini namanya titik kontur, ya. Kita belajar nih. Kawan-kawan LSM kalau dikritik nggak belajar tuh titik kontur, ya. Reliefnya, cekungannya, semuanya ada semua ini. Azimutnya ada. Orang mah bergaul jeng bordak-bordak geodesi ya, Kang Asep setuna ya, kita satu rumah dulu ya. Bordak-bordak geodesi di ITENAS tuh. Kebetulan kita belajar geologi, fisiografi. Jadi kita paham titik kontur, relief, cekungan, sesar. Enggak semudah kita taruh gitu aja. Saya kadang suka kasihan tapi ini, tapi nurani lagi yang bicara. Ini udah saya tahan selama 4 tahun, tapi nurani yang harus kita ini lagi. Kasihan, mending anda bikin ini. Kalau mau bikin dia, kalau anda punya lahan luas, ya luas minimal 20 hektar, baru anda bisa, ya itu baru top. Nih kita nggak usah mulu-mulu, ya. Ya mau nonton silakan, enggak. Nih kita berbagi ilmu nih. Semua udah ada konsep. Kalau mau bikin lapangan parkir cuma muat 20 mobil, lebih nggak usah nyesat. Akhirnya apa? Timbul